Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara dikasih dalam Tuhan, bersyukur karena program ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena saya percaya betul hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah untuk kita jalani, untuk kita lewati. Dan kita yang sudah tahu kebenaran, kita perlu datang sama Tuhan, kita perlu mencari Tuhan, kita perlu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Karena Alkitab jelas katakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan di muka bumi ini. Dan yang tidak tergoncangkan ketika kita bergantung penuh kepada Tuhan, yang tidak tergoncangkan ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan. Karena itu melalui program ini, program Bible and Coffee ini, saudaraku, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami kembali bersyukur kepada Tuhan. Tak henti-hentinya kasih, kesetiaan, pertolongan, anugerah dan berkat-berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, itu sebabnya kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi setiap kami, karena kami percaya firman Tuhan itulah yang meneguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa kerinduan Tuhan Yesus adalah melihat saudara dan saya, anak-anaknya itu hidup dalam sukacita. Kerinduan Tuhan Yesus dalam kehidupan anak-anaknya adalah agar setiap kita mengalami sukacita. Dan ini tertuang dari setiap perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 11. Tuhan Yesus bilang begini saudara, semuanya itu kukatakan kepadamu. Jadi perkataan-perkataan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya tujuannya adalah supaya sukacitaku, sukacita Tuhan Yesus ada di dalam hati saudara dan saya, dan sukacita kita menjadi penuh. Wow. Jadi kerinduan Tuhan melalui perkataannya. Saudara dan saya mengalami sukacita. Yesus bilang semuanya kukatakan kepadamu. Berarti setiap perkataan yang berasal dari mulutnya Allah itu seharusnya mendatangkan sukacita. Karena sukacita Tuhan Yesus ada dalam kita dan sukacita kita menjadi penuh. Jadi Tuhan gak mau ngelihat kita berduka cita. Tuhan gak mau ngelihat kita hidupnya berantakan hanya karena masalah, pergumulan, dan akhirnya kita kecewa. No, yang Tuhan rindukan adalah kita mengalami sukacita. Dan jelas sukacita itu berasal dari perkataan Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Setiap perkataan firman Tuhan membuat sukacita Allah ada dalam hidup kita. Dan sukacita kita menjadi penuh. Ini kata kuncinya. Ini kata kuncinya. Itu sebabnya sudah dikasih dalam Tuhan, kita mesti sadar bahwa saat-saat ini, keadaan saat-saat ini, pergumulan, kesusahan, masalah hari-hari ini tidak bisa menghilangkan sukacita saudara dan saya tatkala kita tertanam dalam kebenaran firman. Tatkala kita tetap terus berpegang pada firman. Karena jelas Yesus sampaikan perkataannya. Kita ingat supaya sukacita kita menjadi penuh. Suatu kali sudah dikasih dalam Tuhan, ada orang yang bilang sama Yesus, bilang berbahagia sekali ibu yang melahirkan engkau. Namun Tuhan Yesus bilang begini dalam Lukas 11 ayat 28. Tetapi Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita diingatkan, yang berbahagia itu bukan yang memiliki harta berlimpah. Alkitab tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang berbahagia itu ialah ketika di rekeningnya terdapat 10-20 digit. Wah, iya kan. Namun tidak seperti itu yang dikatakan Yesus. Yesus bilang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Yesus gak bilang yang berbahagialah ialah mereka yang tidak memiliki masalah. No. Yang berbahagia bukan ialah mereka yang tidak pernah difitnah. No. Yesus bilang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara mau mengalami kebahagiaan? Saudara mau supaya sukacita Yesus ada dalam hidup saudara dan sukacita kita menjadi penuh? Ketika
kita hidup dalam kebenaran firman. Jadi firman Allah mendatangkan sukacita buat saudara dan saya, mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesukaan. Pemazmur pernah mengatakan dalam Mazmur 16 ayat 8 dan ayat 9. Mazmur 16 ayat 8 dan 9 bilang begini, aku senantiasa memandang kepada siapa saudara? Kepada Tuhan. Jangan kau pandang masalahmu, pandanglah Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ayat 9 perhatikan, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Pemazmur bilang, ketika aku memandang kepada Tuhan, aku tidak akan goyah dan hatiku bersukacita. Sekarang jadi pertanyaan, yang kita pandang Tuhan atau masalah pergumulan kita? Itulah yang seringkali menentukan apakah kita bisa memiliki hati yang bersukacita. Karena kalau dibilang ada masalah, semua orang punya masalah saudara. Ada pergumulan, semua orang punya pergumulan. Ada salib, semua orang punya salib yang harus dipikul. Ada tekanan, semua orang punya tekanan yang harus dihadapi hidupnya. Karena itu hidup. Itu sebabnya kita mesti sadari hal ini. Ketika kita tahu kita mau memandang Tuhan yang berdiri di depan kita, maka itulah yang membuat kita tidak goyah dan hati kita bersukacita. Ayo datang sama Tuhan yuk. Dimanapun saudara berada, mungkin hari-hari ini engkau sedang kehilangan sukacita. Hari-hari ini engkau sedang mengalami hal-hal yang membuat engkau takut, khawatir, bimbang, tertekan. Bukan suatu kebetulan. Engkau boleh ada mendengarkan firman Tuhan saat ini. Saya mengajak setiap kita umat Tuhan, ayo pandang Tuhan. Datang sama Tuhan melalui firman Allah. Setiap perkataan Tuhan membuat saudara dan saya mengalami sukacita. Karena itu jangan dengar perkataan manusia yang membuat engkau seringkali kecewa. Jangan dengar perkataan manusia yang membuat engkau seringkali sakit hati, luka, kepahitan. Tapi dengarkanlah firman Tuhan yang seringkali mendatangkan sukacita dalam kehidupanmu. Dan hatimu akan penuh dengan sukacita tatkala engkau memandang kepada Tuhan. Stop memandang orang-orang yang menyakitimu, Pak, Bu, orang-orang muda. Stop memandang masalah, pergumulan, tekanan hidupmu. Pandang Yesus yang ada di dalam hidupmu. Karena ketika engkau memandang Allah, maka hatimu akan dipenuhi dengan sukacita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur buat kasih, kebaikan, kesetiaan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami selalu diingatkan bahwa setiap kali kami mendengarkan firman-Mu, mendengarkan perkataan-Mu, maka sukacita-Mu ada dalam kami dan sukacita kami menjadi penuh. Kalau hari-hari ini kami masih memandang masalah, kami tenggelam dalam pergumulan kami, hari ini kami diingatkan firman-Mu. Kami mau beralih pandangan kami dari pergumulan, masalah, tekanan hidup, kembali memandang Tuhan yang ada di sekeliling kami, ada dalam hidup kami. Sehingga hati kami dipenuhi dengan sukacita. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka berada, mendengarkan firman-Mu saat ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini sedang tertekan, sedang bergumul, sedang khawatir, sedang takut sehingga hilang sukacita mereka, aku berdoa firman Allah termaterai dalam hati mereka, sehingga mereka hari ini memutuskan untuk tetap memandang Tuhan dan penuhlah hati mereka dengan sukacita dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing. Kasih, kesetiaan, kuasa-Mu mengalir dalam hidup mereka. Kalau ada yang sakit, hamba juga berdoa di dalam nama Yesus disampaikan firman, disembuhkan mereka yang berbeban berat, yang memberikan hari-hari ini sedang mengalami kelemahan, yang hari-hari sedang mengalami kekalutan dalam hati dan hidupnya. Tuhan lawat di hati mereka. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu ada atas setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin.